Setuju tidak setuju, kita menerima manfaat dari riba tersebut. Sedangkan bank syariah tidak boleh mendanai gerakan ekonomi-ekonomi yang bertentangan dengan syariat. Jadi ada lembaga prostitusi, mau perluasan tempat barangkali, peningkatan fasilitas dan layanan, ke bank konvensional sah-sah saja, yang penting ada untung. Tapi di bank syariah tidak boleh. Karena dulu ketika Rasulullah hidup, saat belum mendapatkan harta yang haram, maka Nabi perintahkan agar harta yang haram itu diberikan untuk memberi makan kepada tawanan perang. Dan sekarang semua kita terlibat transaksi tersebut. Dosa besar. Kalau sudah dosa besar, harusnya kita fasik. Dan saat kita berubah status menjadi fasik, tidak sah menjadi wali nikah. Sekarang, jangankan selamat dari dosa kecil, dari dosa besar pun kita tidak selamat. Apa dosa besar? Kita sepakat bahwa riba itu dosa besar. Kita sepakat. Nggak ada yang membantah bahwa riba itu dosa besar. Masalahnya, hampir tidak ada di antara kita yang tidak terlibat dalam dosa riba tersebut. Kenapa? Paling kurang semua kita punya buku rekening di bank. Untung kita di Aceh banknya sudah beroperasi syariah sesuai dengan Qanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Sebelum ada Qanun LKS, tabungan kita di bank-bank konvensional. Setuju tidak setuju, kita dianggap setuju untuk menerima keuntungan dari bagi hasil riba. Uang yang kita tabung kemudian diinvestasikan oleh pihak bank dengan pihak ketiga yang menggerakkan ekonomi, dan konvensional itu nggak tahu mau ekonominya halal atau haram, mau bisnis yang bersih ataupun kotor, mau falas atau bukan, jalan saja. Ada perusahaan arak barangkali perlu modal, ajukan ke bank konvensional dibiayai. Sedangkan bank syariah tidak boleh mendanai gerakan ekonomi-ekonomi yang bertentangan dengan syariat. Jadi ada lembaga prostitusi, mau perluasan tempat barangkali, peningkatan fasilitas dan layanan, ke bank konvensional sah-sah saja, yang penting ada untung. Tapi di bank syariah tidak boleh, harus pada usaha-usaha yang halal. Buka warung, kemudian buka toko, kontraktor dan lain sebagainya, silahkan. Maka ada regulasi ini. Nah, bank konvensional ini dari dana yang mereka utangkan kepada debitur atau kreditur, apalah istilahnya, tentu ada keuntungan sekian persen. Keuntungan itu diambil lalu dibagi kepada masing-masing rekening kita. Setuju tidak setuju, kita menerima manfaat dari riba tersebut. Setuju tidak setuju. Orang yang hati-hati, walaupun catatan keuangan itu masuk di dalam buku mereka, uang tabungannya dihitung, tabungan saya hanya sekitar 5 juta rupiah, ini kenapa di akhir bulan sudah ada 5.555.000 atau 5.005.000 rupiah, 5.000 bertambah uangnya. Tentu ini bagi hasil dari riba. Dia abaikan yang 5.000 ini, dia tetap bertransaksi dengan uangnya saja. Timbul pertanyaan, lalu bukankah uang ini akan terus menumpuk dalam rekeningnya selama terbuka? Diberikan solusi oleh para ulama. Terjadi khilaf pendapat. Yang satu menyatakan uang haram itu tidak boleh dipakai, dia harus dibuang ke laut. Nah, buang-buang uang ke laut bikin marah BI sekarang, karena harus cetak uang baru lagi. Ya, dulu uang itu dalam bentuk logam, koin emas dan perak. Ada sahabat seperti Ibnu Abbas, kalau dapat uang yang haram itu dibuang di celah-celah batu. Sekelompok ulama lagi berpendapat bahwa uang haram itu, uang itu tetap halal, hanya cara mendapatkannya yang haram. Maka boleh dibelanjakan untuk hal-hal yang halal selain untuk kepentingan pribadi. Kenapa? Karena dulu ketika Rasulullah hidup, saat beliau mendapatkan harta yang haram, maka Nabi perintahkan agar harta yang haram itu diberikan untuk memberi makan kepada tawanan perang. Ada yang menyedekahkan kambing kepada Rasulullah, sudah dipanggang. Begitu Nabi akan mengkonsumsi daging kambing ini, dapat wahyu dari malaikat Jibril bahwa kambing itu dari sumber yang haram. Begitu tahu kambing itu haram,
Nabi tidak katakan kepada sahabat buang kambing ini, tapi beliau katakan beri makanan kambing ini untuk orang-orang yang berada di dalam tawanan. Orang yang dalam tawanan tersebut menjadi tanggung jawab umat Islam untuk diberi makan. Makanya dalam surat Al-Insan diajarkan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka yang memberikan makanan apa? Ala hubbihi, yang mereka cintai, bukan yang mereka jijik, makanan yang mereka cintai. Jika mengkuah tuhai kuah belangong, kepada siapa diberi makan? Miskinan, orang miskin. Siapa lagi? Wa yatiman, anak yatim. Siapa lagi? Wa asira, dan orang-orang yang dalam tawanan. Orang tawanan ini tanggung jawab umat Islam. Nabi wajib menafkahi mereka. Tapi ketika tahu bahwa hidangan beliau itu dari kambing yang sumbernya haram, entah curian dan lain sebagainya, maka Nabi instruksikan berikan kambing ini untuk menjadi makanan tawanan-tawanan perang. Maka diambil kesimpulan oleh para ulama, kalau ada di dalam harta kita dari sumber yang haram, sogok, suap dan lain sebagainya, ataupun termasuk riba tadi, kita sudah tidak tahu lagi siapa pemiliknya, maka harta ini masih boleh dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Ada jalan rusak, perbaiki dengan sumber tersebut. Ada fasilitas umum yang rusak, perbaiki dengan sumber tersebut. Yang jangan untuk kemaslahatan pribadi. Nah, sekarang semua kita terlibat transaksi tersebut. Dosa besar. Kalau sudah dosa besar, harusnya kita fasik. Dan saat kita berubah status menjadi fasik, tidak sah menjadi wali nikah. Maka dipermudah oleh para ulama. Kalau itu kondisinya, maka hampir tidak ada orang yang sah menikah setelah generasi tabi'in. Tidak ada lagi yang sah menikah setelah generasi tabi'in. Kenapa? Karena saat itu sudah bohong itu sudah biasa, berbuat zalim itu sudah biasa dan lain sebagainya. Akhirnya para ulama turunkan standar menjadi masturul adalah, orang yang tersembunyi sifat keadilannya. Dia fasik, tetapi perbuatan fasiknya itu tidak diketahui oleh orang lain. Bismillah. Misalnya ada orang bertransaksi riba, beli mobil, beli sepeda motor dengan cara leasing yang ribawi, tapi dirahasiakan. Datang ke masjid pakai sepeda motor baru, kita godalah, kabar ulam, alhamdulillah katanya. Tentu ada rasa penasaran dalam diri kita. Nyen pekes pekredit. Ya, ini kan coba tak bahan. Nyen pekes pekredit. Bagi orang yang tidak paham, bahkan sejak dari awal sudah diberitahukan, nah kabar ulam, alah mata kredit beh. Ya. Jawabannya mengata kredit beh. Sebenarnya lebih menunjukkan sikap tawaduknya untuk menyatakan, sebenarnya saya tidak punya uang yang cukup untuk beli motor ini, cuma karena ada fasilitas kredit dapatlah. Tetapi dia lupa bahwa secara tidak langsung dia sedang mempublikasi bahwa saya bertransaksi dengan transaksi riba. Dan yang kedua, secara tidak langsung dia sedang mengkampanyekan. Orang berpikir, Ustadz ini saja yang pengangguran, gak ada gaji bisa ambil kredit beli motor, belum pukul prehlong. Maka orang lain pun berbondong-bondong untuk ikut gerakan yang sama. Maka dalam kondisi begini kita menyarankan, walaupun sudah berbuat maksiat, rahasiakan. Begitu kita transaksi beli sepeda motor dengan cara leasing yang ribawi, datang ke masjid, kabar ulam, alhamdulillah rezeki gebila Allah. Nyan cash pe kredit, boh kepuya tanyong atagop. Ya, nggak perlu terlalu usil perkara orang lain. Selesai. Kita merahasiakan transaksi yang ribawi tersebut.